Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa klik petir. Oke. Di video kali ini ada apa ya? Satu artikel yang sebenarnya tadi siang sih gue dapet ini artikel di grup WhatsApp ya kan, dan pengennya gue ini sih niatnya pengennya sih buat besok malam ya, besok malam buat besok maksudnya ya. Ini gue tapi nggak betah ini nyimpen informasi atau apa ya, artikel yang sudah diteruskan mungkin berkali-kali. Gua lihat di grup sebelah juga ada. Ini ironis banget artikel. Gua sendiri aduh, udahlah, daripada lama-lama kita langsung ke artikelnya aja ya. Ini gua nggak tahu siapa yang bikin ini artikel, kita baca aja dulu. Oke. Katanya di atas judulnya itu mungkin ya, jangan bantu orang yang tidak mau bantu dirinya sendiri. Penetok itu adalah bisnis pribadi. Ingat, bisnis pribadi. Upline itu adalah support line, atau apa ya namanya, seperti itulah. Downline itu adalah sukses line. Kalau dia hanya bergerak saat mendapatkan motivasi dari Anda, itu tidak akan bertahan lama, karena penolakan lebih hebat pengaruhnya daripada motivasi, kecuali motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Yang membuat bisnis ini tidak mudah adalah karena bisnis Anda ini tidak punya bos. Orang yang terbiasa bergerak bila ada arahan, dia tidak akan bisa sukses bila tidak diperintah bos. Maka solusinya, ciptakanlah bos Anda sendiri. Jika Anda merasa lelah dan galau setiap menghadapi penolakan, lapor ke bos Anda. Saat Anda down karena tim Anda tidak bergerak, lapor bos Anda. Bos Anda adalah apa yang Anda tulis dari dalam hati, yang menggugah perasaan Anda, yang membuat air mata Anda dipaksa menetes. Bos Anda adalah impian Anda. Siapakah bos Anda itu? Apakah membahagiakan orang tua, membahagiakan saudara-saudara yang memerlukan uluran tangan kita, memberikan pendidikan terbaik atau ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak, melunasi hutang dan tagihan, pengembangan diri, sehat jasmani rohani, passive income, punya rumah idaman yang nyaman ditempati, punya mobil idaman, membantu teman, dan seterusnya. Jika Anda punya itu, punya impian yang mendesak untuk segera diwujudkan, maka Anda bisa menjadi seorang pemenang. Penetok gitu. Gini gue jujur pas ini, makanya gue save artikel ini. Jadi jujur ya, gue pas pertama baca judulnya aja, jangan bantu orang yang tidak mau bantu dirinya sendiri. Ini sumpah, gue kalau buat artikel terus judulnya memang bagus. Judul kalau gue sih juga paham lah istilahnya ya, buat judul tuh yang menarik, oke, membuat orang jadi penasaran tuh kan, sehingga membaca artikelnya atau tulisannya itu sampai selesai. Oke, gua jempolin deh kalau untuk dari hal sisi judulnya.
Cuman seperti biasa, gue nggak bisa ngelihat tulisan itu cuma dari konteksnya saja, ya kan? Gue terbiasa melihat tulisan itu langsung dari maknanya, atau ya walaupun tidak langsung ya, tapi auto lah. Gue kebanyakan seperti itu. Ketika gue ngelihat konteksnya, yang gue lihat bukan cuma konteksnya, malah justru kedalaman dari teks itu sendiri, gitu loh. Ini asli gue tadinya gue nggak mau buru-buru share artikel ini gitu kan, tapi hati gue nggak betah banget gitu. Ini kok apa gitu kan, jangan bantu orang yang tidak mau bantu dirinya sendiri. Oke, gue akui gitu, judulnya bisa dibilang keren lah ya, prismatis gitu, memiliki sifat prismatis yang mungkin bisa lebih dari satu makna. Cuman bagi orang awam seperti gue ini, itu loh, istilah atau bahasa yang digunakan, gaya bahasanya jangan bantu orang yang tidak mau bantu dirinya sendiri. Contoh lah ya, gue ambil ya kan, orang yang seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dalam konteks ini gitu kan? Apakah ya maaf, orang-orang yang suka ngeledek kepada pioner, dalam artian karena di sini membahas Pi network ya gitu loh. Terus apa masalahnya gitu loh sampai dikatakan jangan bantu orang yang tidak mau bantu dirinya sendiri gitu. Ya kita manusiawi lah, sifat manusia itu kan, gue ingat pelajaran SD itu kan memiliki apa sih, manusia itu merupakan makhluk sosial juga individu. Gak bisa loh kalau misalkan mati gali kubur sendiri. Manusia tetap butuh orang lain. Lah terus di sini dikatakan jangan bantu orang yang tidak mau bantu dirinya sendiri. Oke, gue nggak ada masalah. Ini secara apa ya namanya, gaya bahasa, konteks. Ini sebenarnya artikel ini bersifat personal loh. Kalau menurut gue ini bersifat pribadi. Ngapain di share? Kalau misalkan lu nggak mau bantu orang lain, itu kan, ya sudah, simpan dalam hati aja. Kenapa emosional di saat lu nulis artikel gitu kan? Nggak tahu gue ini siapa yang nulis ya kan. Ya syukur-syukur kalau orangnya nonton video gue gitu kan, nyimak video gue itu. Syukur-syukur kalau nonton, kalau denger, nyimak gitu. Kalau misalkan lu nggak mau bantu orang lain, itu urusan lu bro. Gue nggak ikut campur gitu kan. Dan gue juga membuat video ini bukan berarti gue sok tahu atau sok yes, enggak. Cuman gue ingin meluruskan gitu loh, bahasa artikel yang dibuat ini jangan bantu orang. Sementara lu mau hidup dimanapun, lu tetap butuh bantuan orang. Mau secara hukum, mau secara agama, itu agama mengajarkan kita saling tolong menolong, saling bantu membantu. Pelajaran PPKN mengajarkan, dulu PPKN, kalau sekarang gue lupa. Kalau sekarang gue lupa gitu kan. Kalau pelajaran apa sih PPKN itu pokoknya tentang apa sih, hubungan antar manusia lah ya. Kalau orang dulu ingat pasti. Kalau pelajaran waktu SMP gue lupa itu PPKN itu apa gitu loh. Nah itu mengajarkan ada sikap tenggang rasa, gotong royong, iya kan. Terus salahnya apa gitu. Ini sebenarnya artikel, gue jujur aja, gue tidak menyalahkan artikelnya. Cuman cara si pembuat artikel ini dengan membagikannya secara publik, itu yang sangat gue sayangkan. Itu jangan bantu orang
gue nggak peduli lah itu mau orang yang mau bantu dirinya sendiri atau yang cuman secara tafsir gue jangan bantu orang itu, ya ampun. Merasa gimana, ini pioner, gue yakin ini pioner karena dia bahas Pi Network juga, ya kan. Dikatakan di sini nih ya, Pi Network itu adalah bisnis pribadi. Bisnis pribadi apa? Udah jelas Pi Network itu komunitas. Udah jelas Pi Network itu bukan lu doang. Kalau lu yang punya Pi Network sendiri gitu, itu baru punya lu sendiri. Pi Network itu kan bukan punya lu gitu loh. Pi Network itu apa ya, pendirinya saja tidak sampai ngomong kayak gini ya, gitu loh. Pi Network itu adalah bisnis pribadi. Pribadi dari mananya? Lu tahu Pi Network dari siapa? Itu loh. Kalau Pi Network lu sendiri yang menciptakan, baru lo boleh mengklaim kalau Pi Network itu adalah punya lu sendiri, bisnis pribadi. Yang namanya bisnis itu bukan perorangan, bos. Gitu loh. Ini gua jujur, kenapa gua publikasikan juga atau gua klarifikasi artikel ini atau gua reaction lah ya. Artikel ini sangat disayangkan. Yang kabarnya katanya kan Pi Network terus berkembang, dan bahkan kalau misalkan sukses gitu, berhasil, setiap pioner itu bisa kaya bareng-bareng, bisa kaya bersama gitu kan. Sementara siapapun ini gitu, kalau misalkan pioner belum kaya aja lu udah sombong, gak mau bantu orang, apalagi kalau udah kaya. Ini aduh, ngeri banget ini. Gue harap yang lain jangan jangan sampai lah ya punya ya nih, kita lanjut lah ya. Kalau dia hanya bergerak saat mendapatkan motivasi dari Anda, mungkin maksud dia ini bawahan lah ya, itu tidak akan bertahan lama. Belum tentu, lu nggak tahu isi hati seseorang, ya kan. Sifat manusia itu tidak ada yang tahu, takdir itu tidak ada yang tahu. Lu bilang gitu kan, kalau dia hanya bergerak saat mendapatkan motivasi dari lu, itu kan siapa lu dulu. Bergerak nih, oke, gue semangat gitu kan, misalkan gue lah bawahan lu gitu kan, oke, gue saat dimotivasi sama lu itu gue semangat, ya kan. Nah terus itu tidak akan bertahan lama, karena penolakan lebih hebat pengaruhnya daripada motivasi, kecuali motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Gini, motivator gua juga bukan lu doang, ngerti nggak gitu. Oke, dia bilang dia memotivasi, ya kan, dan motivasinya itu bisa membuat seseorang semangat. Cuman dia nggak tahu kalau motivasi seseorang itu bukan cuma satu, gitu loh. Banyak orang-orang yang bisa menyebabkan seseorang itu semangatnya bangkit. Bisa dari orang tua, ya kan, bisa dari teman, bisa dari orang-orang yang dikasihi, orang tercinta, anak, istri, keluarga, gitu loh. Terus yang membuat bisnis ini tidak mudah adalah karena bisnis Anda ini tidak punya bos. Ini bener bicara Pi Network bukan sih? Nih, kalau yang membuat artikel ini, ya kan, seorang pioner, akunnya dibekukan, mau ngomong apa? Ngomong tuh enak banget, nggak punya bos. Bisa apa lu di dalam Pi Network? Orang yang terbiasa bergerak bila ada arahan, dan tidak akan bisa sukses bila tidak diperintah bos. Itu bocil, bukan orang. Kalau bocil itu harus kita arahkan. Kalau orang yang sudah
ya minimal remaja atau udah dewasa, apalagi nggak bergerak katanya kalau tidak diarahkan. Sok tahu banget. Kan gue bilang tadi, yang menyebabkan orang bergerak tuh bukan cuman lu doang. Itu loh. Gue ini udah sebenarnya nahan. Santai ya. Oke. Terus apa katanya, maka solusinya ciptakan bos Anda sendiri. Oke, bos Anda sendiri. Nah, terus gimana ini? Jika Anda merasa lelah dan galau setiap menghadapi penolakan, lapor ke bos Anda. Saat Anda down karena tim Anda tidak bergerak, lapor bos Anda. Bos Anda adalah apa yang Anda tulis dari dalam hati, yang menggugah perasaan Anda, yang membuat air mata Anda dipaksa menetes. Bos Anda adalah impian Anda. Bos Anda adalah impian Anda. Oke, sekarang misalkan gue bermimpi Par Network itu sukses, ya kan? Apa itu bos gue? Itu karena ada Par Network. Ingat bos, gue jadi nyebut bos juga. Sebelum ada Par Network, ya kan, tetap lu bisa bergerak kan, gitu loh. Tetap lu bisa hidup. Bikin artikel kok. Terus apalagi nih? Siapakah bos Anda itu? Apakah titik dua katanya ini membahagiakan orang tua, membagikan ribet. Gua kasih tahu nih ya. Aduh, gua gimana ya? Ya ampun. Oke. Gua harap yang nyimak video ini silahkan kalau mau baper bareng sama gua gak apa-apa. Atau punya perspektif lain gitu kan, atau asumsi lain, silakan ngobrol bareng gua di komen ya kan. Cuman gua jujur aja, gua mungkin salah paham sama artikel ini gitu kan. Cuman dari kata per kata gitu. Oke, gua misalkan endingnya seperti ini misalkan ya. Apa sih namanya? Karena gini, yang menurut yang gua pelajari ya, yang gua tahu. Dalam keseluruhan sebuah karya lah bisa dikatakan. Dia kan membuat sebuah karya artikel nih. Itu tidak bisa loh. Ya kan? Ketika sudah dipublikasikan, itu sudah bukan hak kita lagi. Itu hak pembaca kalau dari hal artikel. Oke. Nah, dan itu tidak bisa dianggap sempurna atau berhasil kalau menurut kita. Tapi ketika jatuh pada pembaca gitu kan, atau orang yang menilai, itu juga ada unsur-unsur lagi atau ada faktor-faktor lagi. Dan terutama khususnya itu tidak bisa sebuah karya itu dinilai secara global gitu. Misalkan artikel ini baik kata siapa dulu gitu loh. Kata orang-orang yang tidak ingin menelisiknya, kata orang-orang yang hanya membacanya sekilas. Oke, kalau dari situ sih mungkin cuman dari gue pribadi, gue nggak bisa mengkategorikan ini sebuah artikel yang baik kalau bagi gue pribadi ya, karena gue menelisik dari kata per kata gitu, dari kalimat per kalimat, dari paragraf per paragraf gitu, bahkan dari kedalaman maknanya gitu. Walaupun itu yang membuat artikel ini mungkin ya ini ya niatnya baik, niatnya berbagi, tapi hati-hati bos gitu loh. Hati-hati kalau semua orang itu bisa menciptakan karya gitu. Kalau mau lihat silahkanlah, tidak sedikit ilmuwan yang menyesali ciptaannya. Oke, pasti udah banyak tahu lah ya. Itu ilmuwan loh, itu sekelas ilmuwan, dia bisa menyesali ciptaannya itu. Bahkan semacam Albert Einstein juga
itu sangat menyayangkan adanya penciptaan nuklir gitu. Karena kita tahu nuklir itu kan alat untuk perang itu, ya kan? Artinya itu oke, mungkin nuklir itu bermanfaat bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang lainnya apa, ya kan? Jadi gitu ya. Kalau menurut gua sih simpelnya dari artikel ini, kalau menurut gua ini nggak layak untuk dipublikasikan. Ya beruntung, syukur-syukur kalau orang yang membacanya sekilas. Makanya nih dari bawah saja itu pun udah nyampe bawah tuh, mana ada yang lag gitu kan. Sementara ini artikel sudah berapa kali dibagikan, berapa ratus kali atau berapa ribu kali mungkin dibagikan, tapi mana yang like, nggak ada, atau ngasih love nggak ada juga. Gue malahan baru ke situ, baru fokus ke situ. Jadi tidak semua artikel, intinya ya itu bisa kita iyakan, bisa kita setujui gitu. Gue udah berapa kali gue nge-reaction artikel di video-video sebelumnya, gue udah juga bahkan gue sampai riset gitu kan. Untuk apa? Biar pioner tuh nggak salah paham gitu loh, biar pioner nggak salah paham. Kasian lah ya, memberikan sugesti yang tidak baik itu, maka dampaknya juga akan tidak baik gitu loh. Ini kan ya, gue kembali lagi ke konteks di atas itu, jangan bantu orang. Aduh, yang gue asli. Nih, oke, gue tadi langsung seingat gue, Dr. Nicholas dulu pernah ada bahwasanya atau pernah ada artikel yang mengatakan Dr. Nicholas itu tidak mencari atau memperkaya diri sendiri ya gitu loh. Gue kebetulan ini tadi karena gue udah nggak sabaran pengen buat video ini, udahlah gue nyari yang itu nggak ada ya, yang soal. Tapi gue pernah baca bahwasanya Dr. Nicholas itu tidak tidak ingin memperkaya diri sendiri, bahkan ingin mensejahterakan umat manusia. Seperti itu. Oke, gue ambil yang ini aja, yang simpelnya. Tanpa kita sadari, kita pioner menambang dan harus tekan petir 1 kali 24 jam. Bapak, Ibu, kita ini sementara cetak uang baru digital. Bapak Dr. Nicholas dan Ibu Dr. Cheng Deovan ya, sementara cetak uang baru digital currency, ya kan. Per network memang mantap katanya. Pesan Dr. Nicholas Kokalis, bila kelak kita sukses melalui Pay Network, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Dan pesan untuk tukang nyinyir, nggak tahu lah, gue nggak usah bahas itu. Itu katanya Dr. Nicholas ya, itu loh. Bila kelak kita sukses melalui Pay Network, ingat ini, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, mau berbagi kepada sesama, mau saling menolong, bahkan menolong kepada yang membutuhkan, membantu yang memerlukan bantuan. Sementara ini jujur ini artikel yang maksudnya yang soal Dr. Nicholas ini, kepribadiannya terutama ya. Ini gue baru tadi search, cuman ketika gue membaca ini ya kan, gue pagi itu langsung ingat ke sebuah kisah dimana Rasul itu menyuapi pengemis Yahudi yang buta ya, yang tidak melihat dan lagi sakit gitu loh. Gue ingat ini karena sering banget gue denger gitu loh. Kalau soal ceritanya nggak bisa gue ambil ke sini karena takut kena klaim hak cipta ya gitu. Itu perlu digarisbawahi, yaitu kan. Jadi
gue ambil apa namanya cerita singkatnya saja ya. Jadi ada seorang pengemis. Dia tuh buta, orang Yahudi non Islam lah, katakan seperti itu. Nah, karena dia lagi sakit gitu kan, karena otomatis tidak bisa kemana-mana, sudahlah tidak bisa melihat, ya kan, tunanetra dalam keadaan sakit itu. Jadi untuk makan saja dia tidak bisa kemana-mana. Nah, akhirnya Rasulullah itu dengan kebesaran hatinya, ya kan, menyuapilah pengemis itu, entah itu dengan kalau kita mah sepiring nasi lah, mungkin kalau waktu itu sepotong roti, seperti itu ya. Nah, itu dengan kasih sayang Rasulullah menyuapinya dengan ulas asih kan, kayak gitu, dengan lemah lembut, ya kan tuh. Nah, padahal di saat Rasulullah menyuapinya nih, orang Yahudi yang tidak bisa melihat ini, dia selalu berkata, ngejek-ngejek, apa itu Rasulullah Muhammad gitu kan, orangnya pokoknya jangan percaya sama ajaran gini kayak gitu kan. Saat itu apakah Rasulullah marah? Tidak, Rasulullah tetap berbahasa seperti biasa gitu kan, ya secara baik-baik lah gitu kan, karena tidak melihat dia siapa yang menyuapinya. Nah, suatu ketika singkatnya Rasulullah tuh juga kena sakit ya, ya ujur lah, mungkin kalau kita mah meriang atau gimana, sehingga menyuruhlah Abu Bakar, singkatnya itu, untuk menyuapi pengemis itu, barangkali pengemis itu belum makan, ya kan. Nah, setelah datang ke hadapan pengemis itu, biasa mengucapkan salam dan segala macam, menyuapi. Nah, katanya pengemis itu, siapa Anda? Katanya, saya tidak, Anda bukan orang yang biasa menyuapi saya, itu kan. Katanya Abu Bakar, saya orang yang setiap hari menyuapi Anda, katanya. Bukan, gitu kan. Tuh. Dia mungkin mungkin ingat ke suara atau apa, sampai nyuapi sampai selesai dia tetap ini sampai ngejelekin Rasul gitu kan, sampai pokoknya berkata yang tidak baik gitu kan. Nah, dia ngomong, pengemis yang buta ini, katanya, orang yang setiap hari, ya kan, menyuapi saya itu dengan lemah lembut gitu, dengan berbaik hati gitu kan, dengan sabar itu. Nah, ketika selesai, ya kan, sebelum pamit, Abu Bakar bilang, wahai Tuan, itu kan, ketahuilah bahwa yang menyuapimu selama engkau sakit itu adalah Muhammad Rasulullah, ya kan. Itu benar. Mendengar Abu Bakar berkata seperti itu, pengemis ini langsung nangis, dan saat itu juga langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Apa maksudnya dari cerita yang gue sampaikan ini? Jadi gini, kita di sini ya, maaf antara Rasul dan pengemis Yahudi ini sudah jelas beda agama, bro, ya kan. Bahkan pengemis ini setiap disuapi mencaci maki, ngejelek-jelekin Rasul gitu. Tapi Rasul tetap berbaik hati, tidak marah, tidak gimana, tidak nggak ngaku lah kalau yang nyopin di Rasul. Sampai Abu Bakar sendiri kan yang ngomong gitu. Maksudnya apa gitu. Walaupun ini Rasul kepada orang yang menghinanya saja, yang ngejelek-jelekinnya saja, Rasul itu tetap berbaik hati. Lah, lu belum kaya, bukan siapa-siapa, udah nggak mau bantu orang. Gue nggak habis pikir lah sama ini yang membuat artikel ini. Pesan gue cuman
kepada siapapun lah ya, terutama mungkin penulis yang biasa nulis gitu ya. Tolonglah kalau membuat artikel itu tolong yang baik, ya, dalam artian gini, baik menurut pribadi juga baik menurut orang lain gitu. Jangan cuman baik menurut pribadinya saja gitu. Gue nggak apa namanya, udahlah, bingung gue komentarnya ya. Itu oke. Jadi intinya kesimpulannya dari video yang sekarang ini apa, jujur gue nggak, karena malam nggak berani berisik juga kan, biasanya gue keluar kalau bikin video. Gue santai karena nggak berisik juga, adem suasananya, kita ngobrol santai aja. Jadi kesimpulannya video kali ini, tidak semua artikel tentang Painted Rock itu bisa dipercaya, bisa dijadikan pegangan ya. Tuh, gue sangat menyayangkan itu loh, adanya artikel yang membahas Painted Rocknya baik, tapi orang-orangnya yang berkecimpung di Painted Rock ada saja yang tidak baik. Oke, gue tahu lah istilahnya apa, di dalam dunia ini ada yang baik dan yang enggak ya. Tapi ya sebisa mungkin lah, sebagai orang manusia yang diberikan akal gitu kan, kalau memang ingin bermanfaat gitu ya kan, ayolah berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita tahu kan, manusia sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baiknya manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Oke? Ya kalau misalkan kita malah menjerumuskan dengan sugesti, dengan pemikiran kita yang tanda kutip ya kotor gitu, meracuni hati, kalau katanya apa, dewa itu virus apa, benci. Ini sepertinya diteruntukkan ketika penulisnya ini nulis artikel ini, diperuntukkan untuk orang ketika dia kesal sama orang lain kali ya gitu loh. Jangan kayak gitu. Oke, kita harus tetap saling bantu sesama. Jangankan yang seagama, jangankan yang beda agama, tetap kita jangan pandang bulu ya gitu. Jangan pandang siapapun itu, bahkan kepada binatang saja kan kita harus menolongnya itu loh. Oke, video kali ini ya cuman buat ngobrol aja ya, ngobrol santai. Oke, nggak apa ya, untuk diambil pelajarannya aja lah gitu, untuk diambil hikmahnya saja. Jangan sampai pioner yang lain punya sugesti seperti yang ada di dalam artikel ini ya. Kita jangan bantu orang katanya ya. Udahlah pokoknya kayak gitu. Tetap ya, kita mah bantu orang lah ya. Kembali ke diri masing-masing semuanya, gue kembalikan ya. Oke, thank you yang udah stay di channel Mang Adun, terima kasih. Thank you yang support selalu, yang like, komen, ngobrol-ngobrol bareng gua, yang subscribe juga. Thank you, membagikan video gua ke semua sosial media, baik itu Facebook maupun grup-grup WhatsApp. Terima kasih. Nanti lain waktu gua sambung lagi ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Gua Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.